Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Windasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Saya adalah pengajar PKWU di SMAN 1 Dringu. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Wuri Ria Ananta. Beliau adalah guru pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Wuri. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Devi? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya membersamai Bu Wuri dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuan dari percakapan pra-observasi supaya nantinya Bu Wuri lebih siap, lebih percaya diri dalam menghadapi atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, betul. Baiklah Bu Wuri, sekarang saya akan bertanya tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia ya di kelas 11 untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang apa Bu Wuri? Pada dasarnya pada kegiatan yang akan datang tujuan pembelajaran saya itu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Sekaligus anak-anak juga bisa memparafrasekan puisi ke dalam bentuk paragraf. Itu saja. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Wuri capai nantinya? Atau kompetensi yang ingin dicapai nantinya seperti apa? Kompetensi yang akan dicapai itu pastinya kompetensi dalam hal membaca puisi, terutama untuk mengetahui arti kata-kata sulit atau kata-kata yang bermakna konotasi. Kemudian kalau dari segi keterampilan anak-anak bisa mempresentasikan dan menyanyikan lagu atau lirik puisinya. Itu saja. Kemudian kalau dari strategi, model atau metode pembelajaran yang digunakan bagaimana? Ya. Kalau secara model pembelajaran saya menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi saya memberikan LKPD dalam bentuk permasalahan, ada teks puisinya, kemudian saya memberikan soal-soal yang berkaitan dengan puisi tersebut, mulai dari arti dari beberapa kata, kemudian hal-hal unsur-unsur pembangun puisinya, ada yang unsur pembangun puisi fisik dan ada unsur pembangun puisi secara batin juga. Jadi kalau puisinya itu sendiri apakah satu puisi untuk satu kelas atau bagaimana? Untuk puisinya satu kelas itu nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Sedangkan saya akan menyiapkan 3 jenis puisi. Jadi nanti satu puisi dipakai untuk 2 kelompok. Ini harapannya nanti saya akan kita bisa melihat perbandingan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, bagaimana hasil analisis puisi mereka, apakah mereka sudah paham atau tidak. Pastinya dengan adanya 2 kelompok sebagai perbandingan ini, kita kan juga bisa menggali berbagai macam jawaban interpretasi kedua kelompok tersebut terhadap puisi yang mereka dapat. Seperti itu. Berarti di sini juga sepertinya Bu Wuri sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Ya, betul. Diferensiasi di sini lebih kepada diferensiasi bentuk apa ini Bu? Lebih ke materinya ya, prosesnya. Ya, jadi ada teks puisi, kemudian anak-anak juga membacakan puisinya, kemudian ada yang menyanyikan puisi juga. Wah, bagus sekali Bu Wuri. Kemudian nantinya media apa saja yang Ibu perlukan untuk kegiatan pembelajaran ini? Kalau media lebih ke
membawakan lagu-lagu yang dari YouTube, kemudian saya tampilkan puisi anak-anak dalam bentuk PDF-nya. Jadi ketika kelompok 1 dan 2 tampil untuk misalnya untuk membahas puisi A, jadi kelompok 3, 4, 5, 6 kan tidak tahu puisi A itu seperti apa, jadi saya tampilkan di proyektor. Itu. Wah, persiapannya Bu Riri sudah bagus sekali dan tampaknya saya makin penasaran dengan pembelajarannya. Kemudian ini pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas 11E ya Bu? Ya, 11E. 11E pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Jam keberapa ya Bu? Jam setelah istirahat kedua, jam berapa ya? 8.9. Jam ke-8.9. Ya, jam 8.9. Sekitar jam 1. Jam 1. Ya. Baiklah, saya berharap nantinya persiapan Bu Riri semakin mantap dan anak-anak juga nanti kegiatan pembelajarannya berlangsung dengan lancar ya Bu Riri. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan ini apa? Yang saya dapatkan dari sesi percakapan ini mungkin melihat persiapan saya ya untuk pembelajaran pada hari Rabu yang akan datang. Itu saja. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bu Riri Ya, atas sama-sama, Bu waktunya. Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jam bahasa Indonesia kan ya? Tumben kalian anteng. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alvin. Alvin, kenapa Alvin? Oh, Alpa. Kemudian Dama. Alpa juga. Raffi. Sakit. Baik, hari ini kita melanjutkan kegiatan kita yang kemarin ya. Yang kemarin kan sempat kalian mengerjakan LKPD ya? Mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Dibawa LKPD-nya? Dibawa. Mana? Coba tunjukkan. Itu ketuanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Ada yang merasa sedih? Enggak. Nurfi bahagianya kenapa? Kenapa kok hujan bahagia? Oh, karena hujan itu 1% air, 99%-nya kenangan. Mengenang siapa Nurfi? Oh, pahlawan. Ya bener. Kalau Bril, kamu merasa apa hari ini, Bril? Sedih. Kenapa kok sedih? Karena Jokowi tidak 3 periode. Aduh, kelas jurang, takut. Saya tidak mau berkomentar kalau itu. Ya, kita doakan semoga pemilihan presiden yang akan datang berjalan dengan lancar. Tidak ada politik di sini. Harus netral. Yang penting kita bahagia, badan kita sehat agar bisa menikmati hidup. Ya. Kalau tidak bahagia, ciptakan bahagiamu sendiri. Sebelum saya memberikan LKPD, sempat kalian mencatat unsur-unsur pembangun puisi. Ada, masih ingat? Coba dibuka bukunya. Itu belum saya cek ya satu persatu ya. Niki sampun. Unsur pembangun puisi itu ada 2 jenis. Satu unsur pembangun fisik. Yang kedua unsur pembangun batin. Yang fisik contohnya apa yang kemarin?
diksi, terus kata konkret, pengimajian, bahasa figuratif, tipografi. Yang batin, tema, perasaan penyair, nada dan suasana terakhir, pesan atau amanah. Jadi kalau fisik itu dilihat dari tampilan puisinya. Jadi yang bisa dilihat oleh mata. Kenapa harus salah satunya kata? Karena puisi itu terdiri dari beberapa kata. Kemudian kalau secara batin berarti melihat puisinya itu berdasarkan perasaan. Makanya di dalam contohnya itu ada nada, suasana, perasaan penyair, amanat, dan tema. Itu berkaitan dengan perasaan kita. Ada yang bingung mengenai unsur pembangun puisi? Apa? Oh, karena masih baru. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan LKPD ya. Silakan duduk dengan anggota kelompoknya. Dan ketua kelas, saya minta tolong menghidupkan LCD. Malaikat tidak tahu, karya Dewi Lestari. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti. Berbagi takdir kita selalu, kecuali tiap kau jatuh hati. Bril, lanjut. Kali ini Bril, ulangi Bril. Yang keras suaranya. Kali ini yang terlebih dahulu, buktikan tanganmu pada cinta yang nyata. Jangan diri tiap hari, kali kalian dapat sendiri. Ini kali kau malah asik sendiri. Lanjut Dava, satu bait. Karena kau tak terlihat. Maaf. Bener. Tidak, salahmu. Karena kau tak lihat. Terkadang malaikat tak bersayap, tak cermelang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau aku. Malaikat juga tahu siapa yang jadi barang. Oke, bagus. Akbar. Hampamu. Bagus tadi, Dava. Ayo. Ya, Bu. Abang mengatakan bilang semalam. Oleh baca rincian, tetapi kesempatan. Untuk yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Percaya diri, namunlah yang sejati. Oke. Terima kasih. Lanjut ke nomor 1 ya. Kita cek jawaban dari dua kelompok. Habis dayaku. Untuk kelompoknya Ebril apa jawabannya? Tapi energinya atau sudah lelah. Oh, habis energinya. Boleh. Punya kelompok Akbar? Makna dari habis dayaku seseorang yang lelah. Ya, lelah. Intinya sama. Tadi tidak satu menjadi motivasi yang sekaligus menjadi kunci untuk mencapainya dan untuk meraihnya selalu berjuang. Berjuang untuk meraih mimpi. Apa? Iya. Oh gitu, boleh. Kelompoknya Rama, Wendica, menaklukkan dunia artinya? Bisa diartikan sebagai keberhasilan upaya untuk mengatasi tantangan besar. Ya, keberhasilan dalam menghadapi tantangan, keberhasilan dalam meraih impian, boleh. Kemudian bebaskan mimpimu di angkasa, artinya? Ya, mengekspresikan impian kita, boleh. Wendica? Ya, kebebasan dalam bermimpi tanpa batas. Warnai bintang di jiwa, artinya?
mewarnai kehidupan. Punya Wendica? Menghiasi atau mengisi kehidupan dengan keindahan, keceriaan atau kebahagiaan. Ya, mengisi kehidupan. Arti dari dua kelompok ini sebenarnya sama, tapi kalau kelompok ini masih ada kata warnai kehidupan. Bagaimana cara kita mewarnai kehidupan? Itu masih ada kata konotasinya. Hidup tidak bisa diwarnai kan, tidak bisa dicat. Artinya apa? Berarti mengisi kehidupan kita dengan berbagai kegiatan atau prestasi. Jadi intinya mengisi kehidupan. Jadi kalau ada pertanyaan makna kata seperti ini, dicari kata-kata denotasinya atau kata yang sebenarnya. Jangan ada kata-kata yang ambigu lagi. Temanya apa? Perjuangan dan semangat. Punya Wendica? Tentang semangat, ketabahan dan kesediaan dalam menghadapi kesulitan serta perjuangan untuk mendapatkan Ya, boleh. Amanatnya? Amanat misi tersebut sebuah ajakan kepada semua orang untuk tidak pernah berhenti bermimpi karena mimpi adalah awal dari masa depan yang cerah. Ya, boleh. Cukup satu aja. Ajakan untuk meraih impiannya. Sudah ya? Sudah. Oke, kita cocokkan masing-masing jawaban. Nomor 1, harumkan negeri ini. Menggambarkan keinginan untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Ya, membuat negeri ini menjadi lebih baik. Punya yang sana? Mencerminkan semangat untuk memperjuangkan kehormatan negeri ini dalam artian kita harus memikul tumbuh kembang bangsa hingga dikenal seluruh dunia. Ya, intinya mengangkat harga diri atau kehormatan bangsa. Kali kata yang kedua, Garuda di dadaku, artinya? Simbol dari semangat kebanggaan dan identitas nasional. Ya, boleh. Garuda memang simbol negara kita. Kemudian kelompok sana apa? Garuda di dadaku? Menyatakan kebanggaan dan patriotisme kepada Indonesia. Garuda juga semboyan dari Indonesia. Ya, mirip. Garuda kebanggaanku. Menegaskan bahwa Garuda adalah sumber kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ya. Kelompok satunya? Bangga dan cinta kepada Indonesia yang simbolnya diwakili oleh burung Garuda. Oke, sama. Tema? Nasionalisme. Benar. Boleh. Intinya tentang Indonesia ya. Amanat? Amanatnya adalah untuk mengajak setiap individu Indonesia untuk bangga akan identitas budayanya, mempertahankan nilai luhur dan semangat dalam setiap tantangan. Ya. Kelompok sana? Eka? Amanatnya mencerminkan semangat untuk mempertahankan keberagaman akan semangat gotong royong. Misi ini dapat diartikan sebagai panggilan untuk bersatu dan membangun bangsa yang maju serta memiliki identitas kuat. Ya, sama. Sudah benar. Isinya? Isi dari isi tersebut adalah ungkapan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia. Puisi ini membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air, menekankan pentingnya kebanggaan dan semangat berjuang dalam mencapai keberhasilan. Puisi ini juga mengajak untuk menunjukkan sportivitas dan semangat positif dalam berbagai tantangan. Yuk, benar. Punya Eka? Sebagai penyemangat anak muda dan para pejuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, benar semua. Terima kasih. Karena kau tak lihat, terkadang silahkan kau bebaskan mimpimu di angkasa. Menarilah dan terus tertawa, walau
di diulang, tadi itu diulang. Indonesia Raya. Tadi diulang. Enggak, tadi diulang. Refnya. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu. Ku yakin hari ini pasti menang. Ya, masih bahagia kan hari ini? Masih. Dari serangkaian kegiatan kita pada hari ini masih ingkatkan dengan unsur pembangun puisinya? Masih. Di LKPD pertanyaan yang berkaitan dengan unsur pembangun fisik apa saja? Fisik, ya. Saya menanyakan diksinya, kata yang digunakan artinya apa. Kemudian kalau dari segi batin, ya, tema amanat itu. Jadi 3 soal itu biasanya memang muncul di setiap soal. Jadi ada arti dari kata tersebut, kemudian tema amanat. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Cukup. Nah, cukup. Kalau kalian saya suruh membaca secara teks puisi dengan lagu, lebih mudah mana memahami isinya? Kenapa? Asik. Lebih bersemangat. Dari nada, ya. Dengan adanya musik itu bisa membantu kita memahami isi puisi, nada dan suasana. Jadi ketika puisi itu bernada sedih, pasti lagunya juga ikut sedih atau melo. Tapi kalau bernuansa patriotisme, nasionalisme, itu pasti lagunya lebih cepat, ya, lebih ceria. Jadi memang lebih mudah menggunakan musik. Jadi di materi selanjutnya kita akan membahas musikalisasi puisi. Iya, seperti P5 tapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kreativitas kalian. Apakah akan di video aja, nanti tinggal kita nobar, nonton bersama-sama. Enggak. Tergantung kesepakatan kelas saja, nanti pada pertemuan selanjutnya mau live atau mau video. Sudah, apabila tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kegiatan yang hebat pada hari ini. Jangan lupa jaga kewarasan, tetap bahagia dan jaga kesehatan kita. jaga Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Windasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Saat ini saya mengajar di SMA 1 Dringu. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Wuri Riananta, dan juga didampingi oleh pengajar praktik dari kelas 186A, yaitu Ibu Yunita Sri Sulistionisi. Baiklah Ibu, kita mulai ya percakapannya. Ya. Baik, Bu Wuri apa kabar? Baik, Bu Devi. Bu Yunita apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Bu Devi bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Yunita. Alhamdulillah. Jadi saya itu sudah melaksanakan supervisi akademik pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11E ya Bu Wuri. Ya, betul. Ini saya mau tanya dulu nih Bu Wuri, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di 11E? Apakah sudah cukup puas atau bagaimana? Ya, perasaan saya sudah cukup puas karena
semua yang saya rencanakan dan media yang saya gunakan itu bisa digunakan dengan maksimal oleh anak-anak, sehingga hasil dari pembelajarannya itu juga banyak peningkatan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Gitu. Jadi Bu Wuri boleh menjelaskan lagi kemarin langkah-langkah pembelajarannya, itu model, metode, dan media yang digunakan? Ya, materinya memang mengenai unsur pembentuk puisi, karena unsur-unsur puisi itu banyak, dan materi ini puisi itu kan sudah sering diulang mulai SD sampai SMA. Jadi untuk unsur pembentuk puisi ini saya hanya mengambil bagian tema, suasana dan arti dari puisi. Jadi saya menggunakan model PBL, problem based learning, kemudian medianya saya menggunakan lagu, seperti itu. Ya, karena saya kemarin mengikuti kelas Bu Wuri, ternyata seru sekali ya anak-anak. Iya. Ternyata kalau puisinya itu dihubungkan dengan lirik lagu itu Iya. kelasnya lebih hidup. Iya, betul. Jadi, kemudian menurut Bu Wuri bagaimana tingkat keberhasilan terkait dengan area pengembangan yang sebelumnya telah dirancang seperti itu? Iya. Kalau dibandingkan dengan media kertas biasa seperti anak-anak membaca puisi kemudian langsung mengartikan diberi pertanyaan tema apa, itu anak-anak cenderung mengerjakannya lebih lama. Sedangkan kalau puisi itu diberi lagu, yaitu musikalisasi puisi, keberhasilannya atau peningkatannya bisa 95% Bu Devi. Jadi memang anak-anak lebih antusias, lebih aktif, dan mereka sangat senang apalagi untuk pada saat mereka menyanyikan musikalisasi puisinya. Anak-anak lebih tertarik dengan media yang istilahnya audiovisual ya, Iya. daripada yang cuma tulisan saja begitu. Iya, betul. Kemudian pada saat pembelajaran kemarin ini, apakah ada kendala yang Bu Wuri hadapi? Ya, kendalanya sedikit karena terutama di bagian siswa yang paling belakang. Jadi saya kecolongan di bagian belakang. Beberapa siswa itu tidak fokus untuk menilai hasil pekerjaan temannya. Jadi beberapa siswa itu terlihat ngobrol di bagian belakang. Jadi tidak mengikuti proses pembelajaran secara utuh, seperti itu Bu Devi. Jadi tentang pengelolaan kelas ya Bu. Ya, itu betul. masalah kita bersama, karena memang satu kelas itu kan isinya 30 orang. Ya, Kadang kita kalau ya. ke kelompok ini yang beberapa Ya. anak tidak fokus. Iya, betul. Itu juga yang dihadapi oleh beberapa guru, memang seperti itu. Kemudian karena kendala tersebut, kedepannya ini mau diapakan untuk mengatasi kendala-kendala yang Kalau ini kan yang kemarin mereka masih duduk berkelompok ya. Iya. Jadi pada saat pembahasan, jadi mungkin ketika dibahas bersama, yang bagian belakang itu mungkin saya pindah ke bagian depan semua. Jadi atau mereka juga bisa kembali ke tempat duduknya. Jadi biar sama-sama kembali nyaman untuk satu kursi tetap satu siswa, karena beberapa kemarin ada yang bergerompol terlalu rapat gitu tempat duduknya, yaitu yang membuat siswa tersebut tidak fokus. Kemudian ya solusinya mungkin tempat duduknya saya kembalikan ke seperti semula. Jadi sudah bagus sekali. Jadi ada solusinya seperti itu tentang pengelolaan kelas, dan semoga kedepannya juga kita semua juga menjadi lebih baik, pembelajarannya juga lebih berpihak pada murid dan menyenangkan seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Bu Wuri atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, luar biasa supervisi akademiknya, tidak terasa. Di sini saya tadi mendengar Puri dan Iya. Bu Devi, ada beberapa
catatan dari saya, artinya catatan ini tidak selalu buruk ya, catatan Iya. ini juga hal yang baik ya harus disampaikan. Yang jelas tadi supervisi akademik saya melihat sudah tercipta suasana nyaman, kemudian juga Bu Devi juga menjadi pendengar yang aktif dengan memperhatikan, dengan anggukan, dengan merespon, dan pertanyaan semuanya itu ada korelasinya. Artinya ketika Bu Wuri ini sudah berhenti menjawab misalnya, itu pertanyaannya tidak kemana-mana, tetapi lanjutan dari jawaban Bu Wuri seperti itu. Nah, tanpa disadari juga Bu Devi juga sudah melakukan alur tirta, ternyata saya amati meskipun ada beberapa memang yang perlu ditambahkan. Jadi misalnya nanti ada coaching lagi, supervisi akademik lagi bisa ditambahkan. Nah, tirta ini kan terdiri dari yang pertama tujuan tadi sudah disampaikan oleh Bu Devi bahwa hari ini kita akan melakukan ngobrol gitu ya, sharing mengenai praktek pembelajaran sudah dilakukan oleh Bu Wuri. Tadi sudah disampaikan. Kemudian juga muncul identifikasi masalah di mana tadi Bu Devi menanyakan dengan strategi atau model apa yang dilakukan oleh Bu Wuri begitu. Kemudian juga ditanyakan area pengembangannya, bahkan muncul skor. Nah, skor ini kan juga sudah diterapkan di pra observasi sepertinya ya, harusnya begitu, sehingga muncul skor, ada kemajuan antara skor di pra observasi dengan di pasca observasi. Ini sudah betul. Kemudian ditanyakan lagi apa kendalanya. Nah, dari kendala ini nanti muncul yang namanya rencana aksi begitu ya. Tadi ditanyakan oleh Bu Devi, bagaimana cara mengatasi kendala tadi? Secara tidak langsung, Bu Wuri sudah menemukan sendiri bagaimana solusinya. Jadi solusi bukan dari Bu Devi, tetapi dari Bu Wuri sendiri. Hanya saja jika ditambahkan dengan tanggung jawab, dita, kapan kira-kira, atau kita nggak bisa pakai kira-kira ya, kapan aksinya ini akan dilaksanakan. Kapan kita ngobrol lagi untuk membicarakan aksi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Wuri, berhasil enggak? Nah, nanti di coaching selanjutnya bisa ditambahkan itu ya Bu Devi ya. Tapi secara keseluruhan ini sudah baik, sudah nyaman, dan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Devi sudah pertanyaan terbuka yang menggali apa yang dipunyai oleh Bu Wuri. Jadi luar biasa, ini silahkan dipraktekkan berkala ya, jadi tidak berhenti di sini ya Bu Wuri, Bu Devi, Bu Wuri bisa melakukan supervisi kepada teman lainnya, Bu Devi juga bisa melanjutkan. Jadi itu sama belajar ya Bu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ya Bu Wuri, Bu Devi. Ini kita sama-sama belajar untuk kemajuan bersama, belajar. Saya juga mendapat banyak informasi dari Bu Devi atas kegiatan ini juga. Luar biasa. Jadi kita masing-masing untuk perkembangan selanjutnya ya Bu Devi. Cukup dari saya Bu Devi. Terima kasih Bu Yunita. Sekian tadi percakapan pasca observasi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wes.